Gamer female-nya sekarang jauh lebih banyak ya. Oh. Lebih bervariasi, lebih cantik-cantik, lebih aduhai, lebih terbuka lebar kesempatannya sekarang kan. Kalau zaman dulu kan kayaknya terbatas banget ya. Kalau nggak jago banget ya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kalau sekarang ya lo nggak usah terlalu jago banget, yang penting looks lo bagus lah ya. Dan nominalnya lumayan untuk pada waktu itu? Alhamdulillah. Pada waktu itu alhamdulillah. Oke. Makanya masih maksain gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dipa. Dan kalau kalian lihat thumbnail hari ini gitu ya, mungkin ada yang tidak asing dengan namanya, tapi sampai ngezoom layar gitu ya. Ini sosok yang saya kenal di era-era awal-awal muncul grup e-sport ladies nggak sih? Atau kebetulan namanya sama gitu? Enggak, Gizmo Friends. Jadi kalau kalian sudah cukup dewasa di tahun 2010-an ya, Rufi Lucretia adalah Lucretia atau Lucretia sih? Lucretia sih. Lucretia. Itu memang ex-member ya? Ex-member dari NXA Ladies. Iya, yang sama Nixia itu. Nixia. Iya, itu 2010 ya? 2010. 2010-an begitu. Itu ceritanya gimana sih, Rufi, ketika berangkatnya dari memang penyuka game yang ketemu sama sesama penyuka game juga dan akhirnya masuk ke dalam tim profesional atau gimana? Jadi awalnya tuh zaman-zaman warnet ya sih? Zaman-zaman kita main game di warnet ya. Oke. Ini kalau bingung nih kita tampilin deh pop-up-nya. Soalnya mix banget audiensnya warnet, ada ya? Warnet. Mungkin yang sekarang lebih taunya game station. Kalau zaman dulu kan warnet ya, zaman-zaman anak muda main Pada di zamannya. warnet ya kan, main di warnet gitu ya. Era game apa sih itu? Era game Ayo Dance, terus apa sih yang dulu tuh? Dota. Oke. Era-era Dota sama CS ya kan. CS. Oke. Jadi awalnya memang suka game, enggak sih, lebih apa ya, kayak dipaksa main game gitu. Karena dulu punya mantan yang emang hobinya main game gitu. Bukan suami yang sekarang ya berarti? Bukan. Zaman muda banget tuh berarti? Iya, muda sekali. Jadi Oke. pacarannya di mana? Di warnet. Umur berapa, belasan? Enggak, 20-an awal? Udah 20-an awal. Oke, 20-an awal ya? Oke. Nah terus akhirnya ketemu sama teman-teman di NXA dulu gimana sih? Jadi dulu memang temanku kenalan sama mantannya si Nixia. Oke. Si Fram ya. Terus dikenalin lah kita gitu. Gue ada komunitas ada mau ngebentuk tim gamer cewek nih. Zaman dulu kan belum ada ya. Belum ada. Memang benefitnya apa? Dulu kan dengan polosnya nanya benefitnya apa? Enggak, lo bisa main kok di warnet gue gratis katanya. Dia seneng lah. Oke. Ya kan? Iya. Saat itu ya udahlah, akhirnya pas banget tahun 2012 waktu itu kebetulan aku nikah ya kan. Nikah terus baru join NXA tuh. Oh jadi join NXA tuh udah married malah? Iya. Oh. Awal banget dah pokoknya mah. Oke. Awal banget join, diajakin sama Nixia buat itu juga ngedadak ya, ikutan turni sama Lito lagi ya kan. CM Lito zaman dulu tuh kan, gue nggak bisa gitu. Tiba-tiba langsung ditempatkan pada posisi yang mata semua tertuju gitu sama lo gitu kan. Aduh gimana nih ya kan. Gamenya udah pernah dicoba sebelumnya apa baru kali itu, Mas?
Baru kali itu. Jadi sebelumnya kan udah di Woro-Woro ya, 2 atau 3 bulan sebelumnya di Woro-Woro. Nanti kita akan tanding nih sama CM Lito game ini. Ya udah akhirnya tiap seminggu berapa kali kita latihan. Latihan benar-benar latihan yang banget dari awal. Tapi dulu kayaknya satu-satunya tim perempuan ya? Iya. Female Fighters tuh habis itu kan ya? Iya, bisa. Oke. Female Fighters itu ini juga tim e-sport perempuan juga ya, gitu. Dan tapi tetap kalau ngomongin female e-sport pertama pasti anak Ladies lah, nggak ada lagi itu Indonesia. Dan itu sampai juara apa ya? Nasional ada nggak sih dulu? Ada itu. Ada ya? Kompetisi yang diikuti juga kayaknya nggak sedikit kan ya? Banyak. Hmm. Baik yang online juga, yang offline juga. Oke. Yang paling berkesan pas ikut kompetisi apa? Waktu yang terakhir tuh sebelum aku ngundurin diri. Sedih. Karena jadi Di tahun berapa emang mundurnya? 2014 atau 15. Oh, berarti nggak lama ya? Aku nggak gitu lama karena kan hamil. Oh. Nah, jadi kendalanya adalah waktu itu pernah turnamen offline kita ngelawan 7 tim dan itu posisinya aku lagi hamil 4 bulan. Itu masih jadi member? Masih. Oke. Oh. Kebayang dong gimana hamil muda mualnya bolak-balik yang harus fokus gitu kan. Oke. Dan masih kompetisi offline juga? Iya. Berarti, tapi ini yang menarik ya, maaf juga Rufi, kalau biasanya kan kalau tim e-sport apalagi perempuan gitu ya, ada ini nggak sih? Maksudnya looks-nya secara fisik tuh harus yang prime gitu, yang fit atau enggak juga? Iya sih emang salah satunya. Tapi itu. pas hamil boleh-boleh aja gitu ternyata. Iya kan nggak kelihatan dulu aku kurus banget loh, nggak kayak sekarang. Jadi hamilnya ya ini ya, maksudnya masih berkegiatan semua pakai hot pants lah, tetap zaman dulu ya, belum hijrah ya. Dan alhamdulillah suami mendukung. Oh, oke. Tapi ya terlepas dari itunya, maksudnya di industrinya itu sesuatu biasanya kan ada disyaratkan tidak boleh menikah, bahkan menikah aja nggak boleh apalagi hamil gitu kan. Kadang-kadang ya kalau di industri seperti itu, tapi ternyata di waktu itu boleh-boleh aja gitu ya. Karena masih awal-awal kan. Oh iya deh, masih merintis ya itunya. Masih ekosistemnya juga belum segede itu kali ya. Iya, belum nggak kayak sekarang yang kayaknya aturannya udah banyak ya. Iya. Iya sih. Kalau zaman dulu kan yang penting lo jago main, lo bisa, ya udah gitu. Iya. Oke. Nah, kenangan paling indahnya adalah berarti apa tadi yang kepotong tadi itu? Yang waktu mau cabut? Ya itu, jadi harus menghadapi 7 tim di saat lagi mual-mualnya. Itu kompetisi offline nasional? Dan itu yang, ya ending-endingnya kita kalah sih. Aduh, karena itu kan ngelawan tim cowok ya. Oh iya ya dulu belum ada itu, ya tahu sendiri lah ya. Iya. Main game FPS gitu kan, yang butuh konsentrasi, ya bolak-balik quest. Akhirnya karena mungkin situasi saat itu sudah tidak mendukung aku untuk jadi gamer lagi, ya banting setir lah kan. Tapi dulu menjadi gamer pro itu berarti sudah mendapatkan income? Udah. Dari menang kompetisi kah atau udah ada endorsement juga? Menang kompetisi sih, itu mah yang dari NXA ya, pokoknya full dari NXA-nya. Oh gitu, dari menang kompetisi ya? Menang kompetisi dan ada hadiahnya? endorsan juga. Tapi endorsannya atas nama NXA ya gitu? Dan nominalnya lumayan untuk pada waktu itu? Alhamdulillah. Pada waktu itu alhamdulillah. Oke. Makanya masih maksain gitu. Makanya masih dibela-belain ya? Iya. Oke. Nah, terus akhirnya kalau yang saya tahu ya, Rufi itu shifting dari ekosistem female gamer itu ke blogging. Blogging yang artinya membuat konten tulisan.
Itu di tahun 2015-an ya? 15-an, iya 15-an. Di era ketika ya industri.com juga media-media online tuh masih bermunculan, terus ya blogger-blogger juga masih mendapatkan apresiasi ya. Iya, dan bayarannya juga udah lumayan. Dulu pakai platform apa ya? Udah bikin hosting sendiri atau pakai blogspot dan semacamnya? Blogspot dijadiin.com. Oh. Jadi biasanya emang tetap blogspot kan biar user friendly, maksudnya biar bisa aku posting sendiri gitu. Oke, dan dulu domainnya udah Rufi. littlehimawari.com sampai saat ini. Oh, oke, iya deh. Iya. Little Himawari. Ingat itu ada blog itu, cuman apa yang membuat Rufi memilih mediumnya jadi kan beda banget ya? Dari yang tadinya kompetitif, terus menjadi sesuatu yang ibaratnya seperti ini. Agak bener-bener banting setir ya. Kemampuan menulisnya emang dari dulu suka nulis atau gimana? Dari dulu sih suka nulis ya, dari zaman SMA sih sebenarnya. Suka nulis novel-novel di buku. Oh. Bukan novel online tapi di buku. Jadi udah nggak hal yang aneh-aneh banget ketika harus menulis di platform online gitu ya? Cuman kenapa jadinya ke blogger, karena saat setelah melahirkan anak tuh sempat kena postpartum depression. Karena kan jadi ibu baru ya kan, ngerawat anak, pengen main game lagi nggak bisa. Aku harus apa gitu kan. Akhirnya suami nyaranin, udah Mi kamu coba aja curhat online di blog, tapi ada batasannya ya katanya. Ya udah dari situ mulai deh tuh kembangin cerita-cerita apa keseharian aja udah ditulis di situ semua. Jadi dari situ ibaratnya udah ini ya, gantung jersey gitu, terus ganti. Kadang emang suka iri tuh pas ngeliat, wah sekarang Nixia gitu, tahun itu udah lebih berkembang, lebih maju, lebih terkenal gitu kan. Gue apa, jadi ibu rumah tangga. Oke. Ada perasaan kayak gitu sih dulu. Itu membuat kontennya berarti ya daily activities aja gitu, yang dicurahkan di blog itu ya memang benar-benar curhat aja gitu. Curhatan ibu-ibu banget. Nah, ini yang menarik ketika dari curhatan terus jadi penghasilan sebenarnya gitu. Itu di titik apa sih sebenarnya? Jadi dulu tuh suka jalan-jalan bareng keluarga gitu, seminggu sekali jalan kemana, berkunjung ke wisata mana-mana, terus nginep di mana. Biar nggak lupa, ya kita tulis lah tuh, kita foto, kita tulis. Dari situ kan kita coba, zaman dulu kan medsos paling cuma ada Facebook doang ya, Instagram belum terlalu ya, belum happening banget, nggak kayak sekarang gitu. Jadi paling di post di blog, terus mirrorin ke Facebook, aku udah ada tulisan baru loh, reviewan hotel ini gitu. Lama-lama di notice sama beberapa otak gitu. Oke, itu berarti kan 2015 itu era awal-awal platform OTA yang lokal ada, yang luar juga ada. Itu berarti traffic blognya oke dong? Lumayan karena di-optimize atau memang organik? Organik. Oh. Karena kan aku tuh cuma tulis judul review hotel apa. Jadi kan orang juga nyarinya di googling juga kan. Coba tulis review hotel ini, pasti yang keluar blog aku. Oh, secara tidak langsung SEO-nya dapat gitu ya? Oke. Jadi judul langsung to the point gitu. Oh, reviewan hotel ini, apa gitu. Terus udah gitu kita kembangin lagi bahasannya yang lengkap, ditambah lagi kita mulai lagi buka channel YouTube. Channel YouTube yang jadi ada audio visualnya gitu. Jadi ada tulisannya mereka baca, ada visualnya kelihatan, hotel ini kamarnya gini. Oh. Nah itu gimana ceritanya, kan dulu dari blog ke vlog itu kapan periodenya berarti? Jeda 1-2 tahun setelah nulis blog sih. Karena kan ngerasa, masa tulisan doang ya, masa foto doang ya, kembangin lagi gitu. Dulu ngambil foto dan videonya, kan dulu kamera handphone udah ada, tapi belum seperti sekarang kan? Belum. Dulu gimana proses ngambil foto video? Ya ngasal, lihat aja di channel. Device-nya maksudnya pakai apa? Device-nya pakai Android. Oh, pakai handphone. Pakai HP. Oke. Video pun sama? Sama. Channel YouTube-nya kalau sekarang kan konten Rufi lebih banyak jalan-jalan sama konten keluarga ya. Dari dulu
di channel yang sama atau bikin channel baru sih? Channel yang sama itu juga. Oke. Karena dari dulu hobinya jalan-jalan nih semenjak Jadi udah. itu. Udah, Oh. lanjutin aja. Nah, ketika membuat channel YouTube, ternyata juga dapat atensi yang sama kayak di blog atau gimana? Sama, jadi memang YouTube awal-awal tuh agak bermasalah sama copyright ya. Aku makanya malas kembangin YouTube lagi karena terkait copyright strike-nya itu loh lagu-lagu. Biasanya apa yang menyebabkan itu? Apakah penggunaan background, aset-aset visual yang ada di dalamnya atau apa? Backsound sih lebih banyak ke backsound sih. Oh. Makanya aduh pengen lanjutin lagi cuman aduh males. Tapi sekarang sih pengen mau di-up lagi karena kan kita udah ada AI ya. Oh. Ada kita bisa bikin lagu yang bebas copyright Oke, ya. oke. Tapi gini, maksudnya ketika Rufi sekarang konten di Instagram juga banyak, TikTok juga TikTok ada main kan? ada. Itu transisi yang jauh dari era membuat konten YouTube atau nggak terlalu jauh-jauh amat sih? Nggak terlalu jauh sih. Jadi kan dulu sebenarnya karena keinginan klien ya. Jadi klien maunya paket lengkap ya kan. Harus di medsos juga, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di Twitter zaman dulu tuh. Aduh. Oke. Karena keterpaksaan itu jadi ya mau nggak mau ya upgrade skill. Fotografi, zaman dulu kan awal-awal happening fotografi ya. Upgrade skill fotografi, terus baru pas pandemi videografi gitu aja. Oke. Tapi ini loh, maksudnya dari konten game juga kayaknya ada ya? Ada waktu itu nyelip sama anak. Kalau konten game dibedain channelnya. Oh, channelnya beda ya? Beda. Oh, oke. Itu era-era Genshin Impact bukan sih? Iya, pas pandemi kan kita nggak ada Oh kerja. iya, karena susah untuk traveling ya? Iya. 2020-an berarti? Iya, 2020-an. Oke. Mulai ngonten live streaming bareng anak gitu. Lumayan sih audiensnya, cuman sekarang ke pause dulu. Ya. Ngomongin audiens nih, dan tentunya kan balik lagi ke percuanannya ya dari situ gitu kan. Dari game jadi gamer profesional yang menghasilkan yang tadi Rufi bela-belain sampai hamil masih kompetisi, berarti kan angkanya lumayan banget ya Gizmo Friends. Ketika shifting menjadi digital content creator, apakah lebih dari atau setidaknya sama dengan waktu menjadi pro atlet e-sport, pro atlet female, apa kayak gimana sih? Female gamer. Female pro atlet e-sport ya. Jauh sih sebenarnya. Jauh mana nih? Lebih menghasilkan jadi gamer. Oh ya? Heeh. Wah. Jauh. Cuman karena kita mikirnya itu kan konten keluarga. Jadi ya anggaplah itu sebuah momen yang bisa diabadikan. Oke. Terus kenapa nggak membuat konten game di platform digitalnya Rufi sendiri gitu? Selain yang sama anak ya, sebelum itu kan base-nya gamer gitu kan. Kenapa nggak di switch-nya ke ya udah kita membuat konten game aja ya? Dari POV Rufi sendiri emang nggak interest ke situ atau ya udah sekalian bikin yang beda aja tuh? Susah bagi waktunya sih sebenarnya. Gini, kalau misalnya konten jalan-jalan kan hanya sesekali ya kan. Terus kalau live streaming bareng anak juga hanya sesekali, nggak full call. Tapi kalau aku mau fokus lagi jadi gamer kan minimal sehari 5 jam fokus main gamenya. Oh. Mau bikin review-review gitu pun tetap makan waktu ya? Dia belum saat tag kita mainnya ya kan, terus buat ngeditnya gitu kan. Oke. Sepertinya sampai saat ini belum sempat. Nah, tapi itu kan berarti di dunia content creator sebenarnya udah 1 dekade lebih ya, otomatis segitu dong. Meninggalkan dunia pro gamer, menjadi content creator udah 1 dekade lebih. Dan kalau dulu dan sekarang tuh apa yang paling membedakan sih secara dunia female content creator sekarang sama zaman dulu? Apa yang paling membedakan? Jumlah orangnya kah? Atau? Gamer female-nya sekarang jauh lebih banyak ya. Oh. Lebih bervariasi, lebih cantik-cantik. Lebih aduhai. Tapi itu female gamer ya? Iya. Female gamer, maksudnya gini,
sekarang berarti masih ada potensinya kalau menurut Rufi buat Gizmo Friends misalnya yang mungkin tidak harus perempuan ya, tapi punya saudara atau punya keluarga yang punya cita-cita menjadi female gamer pro, itu sekarang masih sangat potensial. Masih. Oh. Malah Atau malah lebih potensial? lebih terbuka lebar kesempatannya sekarang kan. Oke. Iya. Kalau zaman dulu kan kayaknya terbatas banget ya. Mhm. Kalau nggak jago banget ya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kalau sekarang ya lo nggak usah terlalu jago banget, yang penting looks lo bagus lah ya. Ya, ada banyak cara ya Iya. untuk bisa mendapatkan ya peluang karir di industri gaming gitu ya. Iya, banyak Oke. banget. Nah ini insya Allah nanti next kedepannya mungkin yang meneruskan gamer anakku. Oh, oke. Sama kompetitif juga atau lebih ke konten? Kompetitif kayaknya, Oh, dia ya? sudah ada pengen fokus ke situ. Oh, oke. Dan disetujui sama orang tua ya pasti lah ya. Yalah. Karena Masa nggak disetujuin? Mainnya dulu siapa ya? Gitu. Oke. Dengan apa akan bergabung, diproyeksikan untuk gabung jadi bagian dari tim juga atau gimana? Kayaknya mungkin kalau ada celah Heeh. join Oke. Sekarang masih sekolah tapi ya? masih SMP. Hmm. Tapi tingginya sudah seaku. Wah. Tinggi banget ya. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan gitu ya, untuk kalau misalnya ada yang mau masuk ke dunia programmer, bukan programmer ya, programmer ini gitu. Female programmer gitu. Itu idealnya dari sebesar anaknya Rufi yang masih SMP, atau sebenarnya nggak ada batasan usia yang gitu-gitu banget sih? Kalau mau yang serius-serius banget mungkin startnya dari umur 17 tahun ya. Oke. Pas SMA, setelah SMA. Lulus SMA? Lulus SMA ya. Karena biar nggak terlalu ganggu belajar. Nah dari situ kan bisa tuh diproyeksikan pengen fokus kemana gitu kan. Apalagi sekarang udah banyak timnya banget ya. Dan mereka juga ngedukung female gamer juga kan, Oh, ya? untuk menjadi pro seperti apa gitu. Oke. Itu sebenarnya kalau skill set yang paling diperlukan buat female programmer apa sih? Sebenarnya tergantung dia mau jadi gamernya ke arah mana. Sekarang sih kayaknya gamer-gamer sekarang lebih ke mobile ya, mobile gamer gitu kan. Nah paling yang sekarang marak kompetisinya kan itu MLBB ya. Nah, mungkin banyak fokus main ke situ, strategi apa segala macam gitu. Dan anaknya Rufi juga Ya dia arahnya punya ke mobile gamer. Oh, anak-anak sekarang lebih hobi ke mobile Ketimbang game PC ya? Iya. Oh. Zaman kita mungkin dulu PC ya. Iya, makanya. Lebih enak karena lebih lebar. Layarnya gede gitu. Kalau anak sekarang kan ayo mabar di mana, di kafe. Oh, oke. Satu yang membedakan sama ibunya ternyata ya itu ya. Platform kompetitifnya juga sekarang udah beda, ngikutin Iya. tren yang sekarang gitu ya. Yang ngikutin tren sekarang. Nah, tapi sedikit balik lagi ke konten creator gitu. Rufi udah 1 dekade shifting karir. Sekarang tentu udah tidak sama dong dengan periode ketika baru memulai karir sebagai digital content creator. Yes. Gimana? Maksudnya ada, wah ini kayaknya bener sih pilihan jalan ini bisa menghidupi juga kok. Gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah bisa menghidupi karena kan penyumbang terbesar dari suami. Kita hanya hobi ya. Oh, in the end tapi at least ya ada lah yang dihasilkan dari situ ya. Alhamdulillah ada. Ada. Oke. Lumayan buat jajan-jajan mah. Nah, tapi ada rencana ini nggak sih untuk comeback NXR Reunion mungkin, atau dengan tim yang lain sebagai pro gamer, ada rencana? Untuk aku sih kayaknya enggak ya. Karena kan batas usia jadi gamer sudah melewati. Lebih apa sih concernnya, lebih ke apakah refleks yang sudah tidak seperti dulu atau apa? Ya salah satunya itu. Cuman mungkin kalaupun mau comeback lagi aku akan ada di balik layar aja. Misalnya jadi trainer gitu atau gimana? Bisa jadi trainer, mentren anak-anak. Iya kan? Gitu. Kalau Rufi kan punya Moms Video Maker juga, ada rencana berarti ya untuk nge-develop komunitas the next future gamer
female gamer gitu ada berarti? Ada, kayaknya insya Allah ya. Semoga aku masih dikasih umur panjang. Amin. Banyak mimpi-mimpi aku yang masih belum tercapai. Oh, Lebih memberdayakan perempuan sepertinya. Oke. Amin. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan inisiasi Rufi untuk memberdayakan perempuan lewat game dan teknologi bisa terlaksana. Yeay. Amin. Dan sebelum mengakhiri sesi, seperti biasa ada jawab cepat dulu ya. Oke, karena Rufi seorang gamer, maka pertanyaannya tidak akan jauh-jauh dari game gitu. Layar besar atau prosesor yang kencang? Sorry, komputernya kencang atau layarnya besar? Komputernya kenceng. Oke. Keyboard full size atau keyboard 10 keyless? Full size. Mouse wireless atau mouse wire? Layar. Zaman dulu banget gak sih? Mobile game atau PC game? PC ya. Karena lebih enak gitu kalau main PC, kalau mobile game begitu doang. Konsol atau PC? Nah loh. ini pilihan yang sulit. Boleh dua-duanya enggak? Tapi main dua-duanya? Main. Berarti ada konsol PS5, Switch gitu Enggak, ada? ada. Oke. Main bareng sama anak. Menarik. Last but not least, kayaknya tapi udah kejawab ya. Female gamer atau digital content creator? Digital ya. Iya, kalau sekarang itu ya. Sekarang ini kita. Yang female itu sudah masa lalu. Sorry, last but not least deh. Oh, baik. Windows atau macOS? Windows aja. Lebih ramah buat gamer ya? Iya. Oke, kalau gitu, thank you Rufi. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang anaknya seperti anaknya Rufi mau jadi programmer in the future, bisa nanya-nanya kemana sih? Ke Instagram aku boleh. Di mana tuh? @rufi_lutreti. Udah tulis aja deh, tulis. Ya, oke, boleh ya. Karena agak tricky ya untuk boleh-boleh nanti dicantumin. Dan thank you juga udah ngasih insight ya, Rufi, di sesi yang pada saat kita rekaman hujan lagi di Jakarta. Hujan terus. Mudah-mudahan bisa jadi insight yang menarik ya buat Gizmo Friends. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi buat dapetin info menarik seputaran teknologi dan selingkar wilayahnya. Dan buat update hariannya ada di Instagram @gizmologi, gizmotalk.id, dan TikTok di @gizmologi. Kalau gitu, saya Dipta pamit undur diri dan Rufi. sampai ketemu di Dadah. episode-episode menarik berikutnya. Dadah.